Menuju siang teman-teman semua. Perkenalkan, sebelumnya saya Glenn Wirajati selaku Research Analyst di Pacific Capital Investment di bawah divisi investasi. Jadi pada sesi kali ini tuh saya akan membawakan mengenai market outlook, apa saja yang terjadi atau sentimen-sentimen apa saja yang terjadi mempengaruhi pergerakan harga pasar, baik di pasar saham ataupun pasar global pasar obligasi secara global. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita masuk saja ke dalam materi, boleh? Oke, yang pertama mungkin teman-teman sudah ketahui bahwa pergerakan pasar terbentuk atau dibentuk atas dasar perilaku dari pasarnya sendiri atau perilaku investor. Nah, perilaku pasar terjadi karena adanya dorongan atau sentimen-sentimen kondisi tertentu yang terbentuk apabila terbentuknya itu bisa jadi menunjukkan tren penguatan ataupun tren pelemahan. Nah, sentimen-sentimen tersebut biasanya sejak awal tahun terlihat. Kalau teman-teman terlihat gambar di bagian warna hijau di bagian paling atas ada gambar bertuliskan US Economic Soft Landing dan juga inflasi. Sebelumnya teman-teman sudah pernah tahu atau pernah dengar mungkin sejak tahun lalu US atau Amerika Serikat sedang mengalami permasalahan ekonomi, yaitu mengenai inflasi dan juga labor market. Nah, kenapa tingginya permintaan akan sektor bidang pekerjaan di sektor jasa dan teknologi membuat perusahaan-perusahaan di US itu harus mengeluarkan cost lebih untuk menaikkan gaji karyawannya agar karyawannya ingin bertahan di perusahaan tersebut. Nah, akibat hal itu maka terciptalah pola konsumtif di masyarakat US, karena masyarakat US merasa dirinya memiliki cash lebih dari gaji pada bulan sebelumnya akibat kenaikan gaji dari perusahaan-perusahaan mereka. Karena hal itu tanpa disadari terbentuklah pola konsumtif di masyarakat US, membuat inflasi di US semakin naik. Pada Maret 2023 inflasi di US menyentuh di level 5%. Nah, akibat sentimen tersebut harga barang semakin naik di masa-masa mendatang, bahkan di masa-masa sekarang sampai dengan masa sekarang. Akibat hal tersebut maka The Fed selaku bank sentral dari US perlu menaikkan atau mengeluarkan kebijakan moneter untuk meredam inflasi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan suku bunga ke level 5,25%, merupakan suku bunga tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Suku bunga yang tinggi akan berdampak buruk terhadap pasar saham dan pasar obligasi. Kenapa? Pada saat suku bunga cukup tinggi, misalnya pada pasar saham, perusahaan untuk menjalankan bisnisnya itu ditopang oleh aset. Mungkin teman-teman udah belajar juga kan di laporan keuangan, aset itu diisi oleh dua account. Yang pertama ekuitas dan juga liabilitas. Di dalam liabilitas, perusahaan melakukan peminjaman uang kepada bank. Biasanya bentuk pinjamannya mungkin bisa jadi suku bunga floating. Apabila perusahaan meminjam dengan suku bunga floating, maka pada saat suku bunga naik, maka perusahaan akan mengeluarkan bunga pinjaman yang lebih pada saat kenaikan suku bunga tersebut. Maka dari hal tersebut, pasar membentuk spekulasi atau sentimen mengenai apabila pada saat suku bunga naik atau suku bunga cukup tinggi, perusahaan tidak akan memaksimalkan revenue-nya untuk bisa menjadi laba bersih atau net income. Maka pasar akan pesimis untuk melihat perkembangan perusahaan-perusahaan di pasar saham. Nah, lalu pada pasar obligasi bagaimana? Mungkin pada pasar obligasi, hal simpelnya seperti ini teman-teman. Pada saat suku bunga naik, maka yield obligasi akan ikut naik. Dan pada saat yield obligasi ikut naik, harga akan turun. Nah, itu akan menjadi sentimen kurang baik terhadap teman-teman atau pelaku pasar lainnya yang sedang memegang obligasi pada saat suku bunga belum turun. Karena akan ada selisih yield dari sana. Seperti itu. Nah, akibat hal tersebut, The Fed selaku bank sentral di US melakukan kebijakan moneter yang sudah sempat saya jelaskan juga tadi sebelumnya, menaikkan suku bunga, dan The Fed ingin ada target yang dinamakan US Economic Soft Landing. Apa sih sebenarnya US Economic Soft Landing ini? Di mana inflasi bisa menuju target ke arah 2%, turun secara perlahan, namun data labor market tetap solid. Artinya The Fed harus menyeimbangkan hal tersebut. Maka dari itu setiap data-data ekonomi yang rilis mengenai ketenaga kerjaan dan juga inflasi sangat amat dicermati oleh pelaku pasar secara global.
Karena apa? Karena pasar mengharapkan adanya pemangkasan suku bunga, dan sisi lain The Fed pun sendiri ingin melakukan pemangkasan suku bunga apabila inflasi sudah menuju ke arah sesuai target mereka. Nah, dari itu pasar sangat amat mencermati data-data ekonomi yang rilis sepanjang dari tahun kemarin sampai dengan sekarang. Lalu di gambar yang kedua, teman-teman bisa lihat ada Jerome Powell selaku ketua dari The Fed sedang melakukan pidato. Nah, pidato Jerome Powell sangat amat dicermati juga oleh pasar. Kenapa? Pidato Jerome Powell baik di FOMC meeting ataupun di luar FOMC meeting sangat-sangat dicermati karena pasar ingin melihat tren kedepannya The Fed akan melakukan strategi apa untuk moneter kedepannya. Apakah pidato Jerome Powell bersifat hawkish atau bersifat dovish? Dan apabila Jerome Powell pada saat pidatonya bersifat hawkish, maka akan kemungkinan terjadinya tren penurunan di pasar. Dan apabila kebalikannya, apabila Jerome Powell melakukan pidatonya bersifat dovish, maka kemungkinan akan ada tren penguatan di pasar, baik pasar saham ataupun pasar obligasi. Nah, untuk selanjutnya sebelum masuk ke materi, saya pengen tahu dulu nih, teman-teman sempat pernah ada yang belajar mengenai carry trade atau pernah dengar berita mengenai carry trade pada awal bulan Agustus? Kalau boleh acungin tangan. Ada nggak? Atau ada yang tahu, atau ada yang pernah dengar, atau ada yang menebak-nebak juga, nggak apa-apa? Ada? Oke, jadi pada awal Agustus, market sempat turun cukup signifikan dalam satu hari. Indeks Korea, yaitu KOSPI, itu mengalami pemberhentian pada saat jam perdagangan masih berlangsung. Kenapa? Karena indeks bursa secara global mengalami penurunan cukup signifikan akibat kejadian yen carry trade. Carry trade adalah kondisi di mana pada saat pelaku pasar atau investor meminjam uang kepada negara dengan suku bunga rendah. Dalam kasus ini adalah BOJ atau Bank of Japan, lalu menginvestasikan pinjaman uang tersebut kepada negara-negara suku bunga tinggi. Dalam kasus ini adalah US. Nah, ternyata pada awal Agustus 2024 terjadi penguatan yen sebesar 10% dalam waktu 1 pekan. Maka dari hal tersebut terjadi aksi jual besar-besaran dari pasar dan juga pelaku carry trade. Karena pelaku carry trade mengalami selisih kerugian kurs pada saat mereka menerima imbal hasil dari instrumen investasi mereka. Maka terjadi aksi panic selling di sana. Maka dari itu para pelaku pasar lain yang tidak melakukan carry trade ikut melakukan panic selling juga, ikut melakukan aksi jual besar-besaran. Sebenarnya carry trade ini tidak mengalami tren penurunan jangka panjang, namun pada saat kondisi carry trade ini penurunan yang terjadi cukup 1 hari, dan market pun setelah itu langsung berbalik arah, langsung kembali ke tren penguatan. Namun pengaruhnya terhadap indeks global dan juga termasuk kita di Indonesia sendiri dengan indeks kita GCI itu cukup sangat terpengaruh. Jadi di sini saya mau kasih tahu teman-teman sebenarnya dampak-dampak sentimen itu bisa mempengaruhi pergerakan harga pasar setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Apapun yang terjadi yang sedang hot news, pasar akan menjadi cemas atau pasar akan menjadi agresif. Jadi pasar benar-benar terdorong oleh sentimen-sentimen juga gitu teman-teman. Nah, kalau gambar yang kedua mungkin mengenai The Fed, tadi juga saya sudah sempat jelasin, apabila suku bunga acuan The Fed tinggi akan mempengaruhi pergerakan pasar saham dan juga pasar obligasi di US ataupun secara global, dan dampaknya kurang baik. Dan untuk geopolitik sendiri terlihat di gambar paling bawah, ada tentara dalam kondisi pada saat perang lah misalnya gitu ya teman-teman. Nah, pada saat kondisi geopolitikal yang terjadi sejak tahun lalu sampai dengan sekarang, mengenai memanasnya konflik di Timur Tengah itu membuat sentimen negatif atau sentimen kurang baik terhadap pasar. Sebenarnya kenapa? Biasanya pada saat geopolitikal memanas, seperti contohnya pada tahun kemarin yaitu konflik Timur Tengah, biasanya pasar cenderung akan lebih sangat hati-hati untuk berinvestasi ke instrumen-instrumen investasi seperti pasar saham ataupun pasar obligasi. Karena pasar secara historikalnya pun juga apabila kondisi geopolitikal sedang memanas, pasar cenderung akan keluar dari instrumen investasi tersebut lalu memindahkan atau mengalokasikan instrumen investasi tersebut ke aset-aset yang berbentuknya aset safe haven.
Salah satunya adalah emas misalnya. Kenapa? Balik lagi secara histori ke belakang, emas merupakan aset bebas risiko dari geopolitikal. Namun imbal hasil yang bisa teman-teman dapatin kurang seoptimal dengan pasar saham ataupun pasar obligasi. Maka dari itu pasar cenderung akan keluar dari sana pada saat kondisi geopolitikal. Oke, boleh next slide. Nah teman-teman, jadi saya mau jelasin secara singkat aja mengenai kondisi global economic update. Dan di sini saya mau ngasih tahu mengenai kondisi ekonomi di US, di wilayah Eurozone, dan juga ntar ada di slide selanjutnya mengenai China. Sebenarnya Amerika merupakan negara terbesar di dunia dengan penyumbang GDP sebesar 25%, berada di urutan 1 teman-teman. Maka dari itu pergerakan ekonomi di US perlu sangat amat kita perhatikan, karena apapun yang bergerak di US ataupun permasalahan ekonomi di US akan berpengaruh terhadap negara-negara lainnya. Apalagi kita seperti Indonesia itu termasuk negara emerging market atau negara-negara berkembang, akan sangat terpengaruh dampaknya. Nah, tadi saya sudah sempat jelasin juga di US sedang mengalami permasalahan mengenai inflasi. Terlihat di sini inflasi teman-teman pada bulan Maret 2023 berada di 5%. Lalu pada April sempat terjadi penurunan, namun tidak ada penurunan signifikan. Maka dari itu, The Fed mengambil langkah stimulus dengan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Nah, ternyata dengan penaikan suku bunga 25 basis point, belum terjadinya juga penurunan signifikan. Maka dari bulan Juli 2023, The Fed menaikkan lagi ke suku bunga ke level tertingginya di level 5,5%, level tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Dan The Fed mempertahankannya sampai dengan Agustus 2024. Hal tersebut berpengaruh terhadap pasar saham secara global. Pasar sangat menanti kapan keputusan The Fed untuk melakukan cut rate, karena pasar sudah sangat cemas mengenai kondisi ekonomi US ke depannya. Kondisi dengan suku bunga tinggi, pasar melihat bahwa adanya kemungkinan atau adanya ekspektasi bahwa US bisa saja gagal untuk mencapai US economic soft landing, karena belum sampai dengan pertengahan akhir tahun 2023 inflasi US masih cukup tinggi di 3,4%, belum bisa mencapai target di 2%. Bahkan pada saat memasuki awal tahun 2024 di bulan Maret, inflasi US kembali naik. Nah, di sini pasar sangat-sangat mengalami koreksi cukup hebat. Ntar saya akan liatin secara grafiknya juga. Nah, pada saat The Fed masih menaikkan suku bunga, ternyata pada bulan Juli sampai dengan Agustus, inflasi di US sudah mulai terlihat cooling down, berada di 2,9 sampai dengan 25. Tadi saya sudah bilang, pasar akan selalu berekspektasi, market bergerak oleh ekspektasi pasar. Pasar berekspektasi lagi kembali di sini. Pasar melihat bahwa The Fed akan melakukan cut rate sebanyak 25 basis point atau satu kali cut rate di bulan September 2024. Dan faktanya pada pekan kedua di bulan September, The Fed baru saja melakukan cut rate sebesar 50 basis point atau 2 kali cut rate. Hal tersebut membuat penguatan rally pada perdagangan pasar saham di hari Jumat. Namun pada hari Kamis sempat mengalami pelemahan akibat penguatan rally pada hari Kamisnya, karena pasar sudah mulai optimistik. Nah, lalu bagaimana dengan zona euro? Zona euro sedang mengalami permasalahan ekonomi juga mengenai perlambatan growth dari GDP-nya. Terlihat GDP euro dari tahun lalu sampai dengan sekarang sangat-sangat melemah akibat kurangnya daya konsumsi masyarakat di euro. Padahal kalau teman-teman ketahui, euro merupakan terdiri dari negara-negara di zona euro dengan ekonomi cukup maju dan kuat. Dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan dari zona euro itu biasanya melakukan bisnis atau ekspansi bisnis di luar euro juga. Misalnya kalau di Jerman, mungkin teman-teman pernah dengar juga kalau di Jerman itu industri otomotifnya sangat maju, industri asuransinya juga sangat maju. Namun ternyata pola konsumsi masyarakat di Euro pun tidak semaju dengan bisnis-bisnis di negara-negaranya. Terlihat inflasi di Euro emang cukup landai, namun growth di sana cukup melemah. Akibat dari itu, ECB selaku bank sentral dari Euro itu melakukan cut rate sebesar 4,25% pada bulan Juni 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam negeri Euro agar bisa lebih konsumtif lagi di dalam negeri, agar bisa menumbuhkan GDP-nya mereka. Oke, boleh next slide. Nah, lalu bagaimana dengan China? China lebih parah kondisinya daripada zona Euro. China
mengalami permasalahan ekonomi sama dengan halnya dengan euro. Namun tren pelemahan ekonomi China itu sudah terasa atau sudah dibentuk dari sejak awal pandemi COVID, namun trennya masih berlanjut sampai dengan sekarang. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman lihat data CPA China sedang mengalami deflasi parah. Artinya masyarakat China sangat-sangat sedang saving money atau ketakutan. Karena seperti kita ketahui juga COVID itu awal mulanya dari China. Mereka sangat-sangat terkena dampaknya, ekonomi mereka sangat-sangat rusak, sangat-sangat hancur pada saat di masa pandemi. Jadi masyarakat China sangat-sangat saving money buat sekarang. Namun akibat kondisi saving money, GDP China pun juga sempat menurun pada kuartal pada Juni 2024. Konsensus analis di Bloomberg mengatakan bahwa apabila ekonomi perlambatan China masih berlangsung sampai dengan penutupan akhir tahun 2024, dampaknya akan lebih parah di tahun 2025 untuk kondisi ekonomi global. Karena China salah satu penyumbang kedua terbesar GDP global, teman-teman. Maka dari itu, Bank Sentral China itu menurunkan suku bunga juga di sebesar 3,35% pada bulan Juli 2024 agar harapannya barang-barang di sana bisa lebih murah dan masyarakat bisa lebih konsumtif lagi. Case-nya sama dengan euro juga. Lalu bagaimana Indonesia sendiri? Indonesia masih cenderung stabil dan juga masih solid. Inflasi Indonesia selalu terjaga. Kalau misalnya teman-teman lihat dari awal tahun kemarin inflasi Indonesia memang tinggi, namun secara perlahan sampai dengan sekarang inflasi di Indonesia turun secara perlahan. Walaupun Indonesia memiliki keunikan, setiap tahunnya pasti akan ada kenaikan inflasi akibat seasonal effect. Kalau teman-teman lihat di sini data bulan Maret 2024 sampai dengan April 2024, inflasi di Indonesia meningkat cukup signifikan sebesar 3,05% dan pada bulan April turun kembali di 3%. Ini adalah sentimen mengenai hari raya keagamaan atau bulan Ramadan. Biasanya masyarakat akan sangat-sangat konsumtif karena merasa dirinya memiliki pendapatan lebih di bulan tersebut. Mungkin teman-teman bisa menganalogikan kondisi bulan Ramadan biasanya masyarakat akan mendapatkan THR dan juga gaji bulanan. Jadi masyarakat akan optimis, maka mereka akan konsumtif juga di sini. Dan biasanya di bulan-bulan seasonal effect ini IHK Indonesia pun juga akan naik drastis. Artinya pasar merasa optimis kalau misalnya kedepannya mereka akan masih memiliki tes juga. Nah, namun Indonesia masih memiliki permasalahan ekonomi juga yang sama mengenai pelemahan rupiah di April 2024. Nah, rupiah sempat menembus ke level 16.260 dan tertingginya pada bulan Juni 2024 berada di 16.325. Akibat hal tersebut, maka BI selaku Bank Sentral di Indonesia melakukan menaikkan suku bunga ke level 6,25%. Hal tersebut agar terjaganya nilai tukar dan stabilitas nilai tukar rupiah dan juga kembali menariknya investor asing ke pasar saham ataupun pasar obligasi di Indonesia. Namun ternyata stimulus BI itu baru berhasil di bulan Agustus 2024. Nah, pasar Indonesia kembali berekspektasi lagi di sini. Bahkan di awal September rupiah sempat menembus ke level 15.100 pada awal pekan September. Pasar mulai berekspektasi lagi di sini bahwa sebelum The Fed melakukan cut rate, BI akan melakukan cut rate juga karena rupiah sudah kembali mulai menguat lagi dari sebelumnya. Maka dari itu pada awal pekan bulan September BI melakukan cut rate juga dan nampaknya itu sangat baik untuk pasar obligasi. Terlihat yield obligasi 10 tahun dengan benchmark 10 tahun sudah mulai turun. Oke, boleh next slide. Nah, untuk global equity view itu sendiri, kalau teman-teman lihat chart sebelah kanan, kalau misalnya kita lihat equity secara global, kita lihat dari pasar saham US cenderung masih mengalami tren penguatan. Terlihat dari AAI Bull Index atau lembaga yang membuat spread antara jarak bullish dan bearish di pasar saham, terlihat masih mengalami tren penguatan. Namun pada awal 2024 sempat mengalami penurunan di garis warna pink muda, mengalami penurunan. Penurunannya kenapa? Data inflasi tadi yang sudah sempat saya jelasin juga, data inflasi US yang naik ke 3,5%, pasar semakin kurang optimis bahwa US bisa mencapai soft landing ekonomi dan juga gagalnya The Fed untuk melakukan cut rate. Maka dari itu indeks VIX atau indeks pola perilaku investor
Kalau misalnya gampangnya gini sih teman-teman, kalau misalnya indeksnya naik, artinya investor sedang sangat hati-hati, sangat cemas, sangat pesimis. Kalau misalnya indeksnya sedang turun, berarti investor sangat agresif, sangat optimis melihat kondisi pasar saham global ke depannya. Terlihat pada saat kondisi pasar sedang mengalami tren penurunan, indeks VIX pun mengalami tren kenaikan. Artinya pasar cukup amat sangat cemas di sini. Dan di awal Agustus terjadi lagi sentimen penurunan. Terlihat adanya penurunan di awal Agustus dan juga indeks VIX melonjak sangat tinggi. Artinya pasar sangat banyak yang keluar. Artinya banyak panic selling di sini. Kenapa? Tadi saya sudah sempat jelasin di awal, ini mengenai kondisi gain carry trade. Jadi penurunan pasar saham akibat gain carry trade sebenarnya tidak menunjukkan tren jangka panjang, tapi penurunannya sangat-sangat berdampak terhadap investornya saat pada pelaku pasar sangat amat cemas di sini, tinggi banget, bahkan terakhir itu tinggi di 2021 masa-masa pandemi. Nah ini bisa setinggi ini. Namun setelah itu market kembali lagi normal, naik lagi karena sentimennya tidak membuat tren jangka panjang. Lalu untuk MSCI Index sendiri dengan ticker MXWO atau advanced market, negara-negara advanced market, dan juga MXCF cenderung masih naik juga, masih dalam tren penguatan sejak awal tahun 2024. Walaupun sempat ada koreksi-koreksi akibat kondisi-kondisi yang sudah saya jelaskan di chart atasnya juga, akibat kondisi yang pertama data inflasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, dan juga data mengenai yang carry trade sempat ada koreksi. Namun kalau misalnya secara historical terlihat Wall Street, indeks Wall Street, S&P 500 dan juga Dow Jones masih memberikan imbal hasil yang cukup menjanjikan dengan secara rentang waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, year to date, 1 year, 2 year, 3 year masih kinerjanya dalam posisi positif. Baik Wall Street, Euro juga, Jerman dan CAC 40 Prancis masih dalam posisi kinerja yang positif juga. Nah, lalu bagaimana dengan Asia? Asia sangat-sangat beragam. Nikkei mengalami, atau Jepang, indeks dari Jepang mengalami pelemahan di rentang waktu 1 bulan dan juga rentang waktu 6 bulan akibat sentimen negara Jepang mengalami permasalahan ekonomi mengenai daya beli masyarakat di Jepang yang sangat kurang. Dan juga Kospi balik lagi kondisi permasalahan perusahaan-perusahaan di US seperti Nvidia, pembatasan penjualan chip dari Nvidia terhadap negara-negara di Eropa akibat kebijakan dari Joe Biden sendiri membuat sentimen kurang bagus ke indeks di Korea. Dan China mengalami pelemahan cukup signifikan di hampir semua rentang waktu kecuali year to date. Pelemahan ekonomi China membuat investor asing kurang optimis untuk menginvestasikan uang mereka ke pasar saham di China karena investor asing sangat amat cemas apabila uang mereka disimpan atau diinvestasikan ke China, apa di sana aman atau sedang berbahaya, karena dari sisi ekonomi pun juga menunjukkan tidak adanya pertumbuhan atau perlambatan. Nah, lalu bagaimana dengan di kita GCI atau IHSG masih memberikan return imbal hasil yang cukup menjanjikan dengan rentang waktu 1 bulan sampai dengan 3 tahun. Kenapa? Kembali lagi, investor asing masih percaya melihat data ekonomi yang rilis di Indonesia menunjukkan ekonomi Indonesia masih memberikan pertumbuhan yang solid dan juga kuat. Maka dari itu, investor asing masih sangat tertarik untuk berinvestasi ke bursa saham di Indonesia. Oke, boleh next slide. Dan untuk obligasi view sendiri, kalau misalnya teman-teman lihat chart di bawah, terlihat dengan garis merah solid, yaitu mengenai inflasi. Awalnya ekspektasi pasar itu terbentuk akibat inflasi di US. Kapan inflasi di US bisa turun? Pertanyaan-pertanyaan selalu akan muncul seperti itu. Pada April 2024, inflasi di US sudah mengalami penurunan cukup signifikan. Nah, pasar kembali berekspektasi lagi di pasar obligasi. Terlihat US Treasury 10-year yield sudah mengalami penurunan. Apabila yield sudah mengalami penurunan, maka harga naik. Artinya sudah banyak pasar pada saat bulan April, pelaku pasar sudah banyak mencari barang obligasi karena dengan sentimen pemangkasan suku bunga. Nah, secara global yield pun juga sudah mulai turun sejak Juli 2024.
Karena apa? Karena sentimen dari The Fed-nya sendiri pun juga memberikan pasar optimis kalau misalnya The Fed dengan data inflasi yang seperti ini, pasar berekspektasi bahwa The Fed bisa jadi September akan melakukan cut rate, namun ekspektasinya hanya 25 basis point. Dan faktanya The Fed melakukan cut rate sebanyak 50 basis point, artinya melampaui ekspektasi pasar. Lalu forecasting suku bunga gimana ke depannya? Kalau misalnya kita lihat dari dot plot atau suara yang diberikan oleh anggota The Fed, terlihat anggota The Fed menaruh suara paling banyak di 4,25%. Artinya sampai dengan akhir tahun bisa jadi The Fed akan melakukan cut rate lagi sebanyak 3 kali cut rate atau 75 basis point sampai dengan penutupan akhir tahun, sesuai dengan proyeksi dari anggota Federal Reserve-nya sendiri. Oke, boleh next slide. Untuk Indonesia sendiri, equity Indonesia, investor asing masih cukup tertarik. Tadi saya sudah sempat bahas juga, investor asing masih cukup tertarik melihat pasar saham di Indonesia. Investor asing melakukan net buy sebesar 27,7 triliun. Kenapa investor asing masih cukup tertarik berinvestasi di pasar saham Indonesia? Kembali lagi, data ekonomi yang solid di Indonesia membuat optimistik investor asing terhadap view-nya ke pasar saham di Indonesia. Lalu secara sektoral, sektor energi menjadi yang paling terkuat secara year to date dengan memberikan return sebesar 26,75%. Kenapa? Sentimen geopolitikal biasanya membuat penguatan terhadap harga minyak dunia. Apabila harga minyak dunia, biasanya indeks-indeks sektor di bursa-bursa negara lain pun juga akan ikut menguat. Maka dari itu, EDS sektor energi sangat terpengaruhi. Dan kalau misalnya teman-teman sempat baca juga berita-berita dan juga baca-baca laporan keuangan, perusahaan-perusahaan sektor energi pada kuartal 2 hampir semuanya membubuhkan untung di laba bersihnya. Artinya membuat sentimen positif juga terhadap pasar dari sisi fundamentalnya. Dan sektor teknologi mengalami pelemahan cukup signifikan di 26,43%. Akibat sentimen apa? Akibat sentimen dari kebijakan dari Joe Biden untuk membatasi ekspor chip AI ke perusahaan-perusahaan teknologi di Asia Tenggara dan juga semua Asia sebenarnya teman-teman. Akibat hal tersebut, apabila teman-teman baik di Nikkei, Kospi, dan juga di Shanghai Composite, semua perusahaan teknologi mengalami pelemahan cukup signifikan secara year to date. Lalu boleh next slide. Lalu buat pasar obligasi bagaimana? Pasar obligasi sendiri masih cukup menarik teman-teman. Terlihat di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2024, investor asing masih melakukan net buy juga. Dan puncaknya berada di bulan Agustus. Investor asing melakukan net buy sebesar 38,29 triliun. Kenapa investor asing tertarik berinvestasi ke pasar obligasi Indonesia? Kembali lagi, data ekonomi Indonesia menjadi pusat perhatian global. Karena Indonesia di bawah tekanan geopolitikal, di tengah ketidakpastian global, Indonesia masih bisa meredam inflasi. Maka dari itu, pasar obligasi masih cukup menarik sebenarnya, baik di mata investor dalam negeri ataupun luar negeri. Dan apabila teman-teman lihat harga obligasi 10 tahun, terlihat di garis merah solid, harga obligasi sudah kembali mulai naik sejak Juli 2024. Sejak Mei 2024 sudah mulai kembali naik. Artinya pasar sudah berekspektasi kembali di sini. Pergerakan investasi cenderung akan lebih cepat ketimbang pergerakan ekonomi. Maka dari itu, pada saat sebelum ada pengumuman pemangkasan suku bunga, biasanya pasar sudah mulai bergerak. Maka yield obligasi 10 tahun pun ikut melemah. Lalu bagaimana dengan ekspektasi di Indonesia? Pasar obligasi Indonesia memiliki ekspektasi bahwa BI akan melakukan cut rate di bulan September 2024 akibat rupiah sudah mulai menguat kembali di level 15 ribuan teman-teman. Ekspektasi itu terbentuk akibat penguatan rupiah di bulan awal Agustus 2024. Maka pasar berekspektasi bahwa BI akan melakukan cut rate di bulan September 2024 dan faktanya BI pun juga melakukan cut rate di bulan September 2024 akibat sentimen atas apresiasi terhadap penguatan rupiah kembali dan juga akibat ingin meningkatkan stimulus kebijakan ekonomi di Indonesia-nya juga agar investor asing kembali tertarik untuk atau lebih banyaknya lagi investor asing yang bisa masuk baik di pasar saham ataupun pasar obligasi di Indonesia.
Oke, boleh next slide. Nah, jadi teman-teman secara keseluruhan baik pasar saham ataupun pasar obligasi secara global masih memberikan tren penguatan yang cukup signifikan dari awal tahun sampai dengan sekarang. Namun volatilitas masih tetap ada. Maka dari itu teman-teman sendiri harus bisa mencermati volatilitas itu terjadi karena apa? Karena sentimen apa? Karena kondisi apa? Apabila sentimen tersebut hanya membuat market turun dalam 1 hari 2 hari, teman-teman jangan panik, jangan mengikuti kepanikan. Maka dari itu sangat amat perlu dicermati bahwa pergerakan pasar sangat terdorong oleh sentimen-sentimen dari para pelaku pasarnya sendiri. Mungkin seperti itu teman-teman pembahasan sesi kedua kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan teman-teman semua. Saya dan Pak Felix mewakili PCI cukup happy diundang di UMN. Semoga kerjasama Pacific Capital Investment dan UMN masih bisa terjalin sampai dengan kedepannya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Kita sudah